Halo saudara-saudaraku semua dimanapun berada. Selamat berjumpa dengan Sandi Sularso Laut Channel. Kali ini dalam konten saya akan menyampaikan dan memuat tentang kehidupan orang-orang Indonesia yang ekonominya high class, jet set, orang-orang yang uangnya atau cuannya luar biasa jumlahnya sampai TTTT ya. Berapa orang Indonesia yang memiliki jet pribadi di Indonesia? Waduh, banyak sekali. Ini akan saya sampaikan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah Bapak Prabowo Subianto, ya, adalah ketua Partai Gerindra, ya. Ini jet pribadi beliau ini bisa digunakan untuk bekerja, karena bekerja dalam politik ketika pemilu ini bisa digunakan untuk transportasi dari Sabang sampai Merauke, ya, ke kota-kota yang dilalui bisa menggunakan jet pribadi. Kalau nggak punya jet pribadi, aduh repot, ya, karena jaraknya sangat jauh, ya. Kalau tidak, ya harus charter jet pribadi, ya, atau sewa. Wah, ini boros, ya. Ini jet pribadi ini suatu kebutuhan bagi politikus yang kedudukannya sangat tinggi, yaitu orang-orang yang memimpin suatu partai, karena akan kampanye dari daerah satu ke daerah yang lain yang jaraknya sangat jauh. Misalnya pagi harus daerah barat, siang daerah tengah, kemudian sore bagian timur. Ya, ini kalau tidak punya jet pribadi, aduh repot ini. Ya, itu kegunaannya. Selain untuk bisnis, ya, untuk mengontrol perusahaan-perusahaan yang didirikan di tempat-tempat tertentu. Selanjutnya adalah yang kedua, Khairul Tanjung. Khairul Tanjung ini adalah bos dari Trans Corporation, ya, Khairul Tanjung. Selanjutnya yang ketiga adalah Abu Rizal Bakri, ya. Yang keempat, Susi Pujiastuti yang dulu pernah jadi Menteri Kelautan, ya. Selanjutnya yang kelima adalah Bapak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, ya. Beliau mempunyai jet pribadi untuk mengontrol usaha-usahanya di seluruh wilayah Indonesia, ya. Juga dia punya TV, ya, yang ngontrol untuk daerah satu dan daerah yang lain. Bisa juga untuk berkunjung daerah satu dan daerah lain, yaitu dalam berkampanye ketika pemilu. Selanjutnya yang ini berbau artis, ya, punya pekerjaan artis dan bisnismen, yaitu Mbak Syahrini dan suaminya ini Reno Mubarak, ya. Ini adalah pebisnis. Istrinya artis, suaminya adalah pengusaha, ya. Selanjutnya yang ketujuh, Mas Raffi Ahmad, ya. Ini seorang artis
dan seorang pengusaha, sekarang adalah juga seorang pejabat ya di pemerintahan Presiden Bapak Prabowo ya. Selanjutnya, berapa jumlah sebentar, artis yang lain yaitu yang punya jet pribadi Maya Estianty, yang suaminya adalah bos jam Rolex ya, yaitu Pak Irwan Mursi ya, ini punya jet pribadi. Dan yang lain-lain, berapa jumlah jet pribadi yang dimiliki oleh tokoh-tokoh di Indonesia yang punya kehidupan jet set ini? Jumlahnya total ini tidak saya sebutkan perorangannya, tapi jumlahnya kurang lebih 52 jet pribadi. Ini dimiliki oleh orang-orang terkaya di Indonesia. Kalau terkaya di Indonesia berarti kekayaan bisa TTTTT. Kekayaannya bisa triliunan ini. Ya. Seperti dalam muatan dari konten saya yang terdahulu, bahwa ada 10 orang terkaya di Indonesia. Ya, kekayaannya hampir 1000 triliun ya, yang punya perusahaan besar di Jawa Tengah ya. Selanjutnya, apakah di luar negeri ada juga yang mempunyai jet pribadi? Oh, banyak, ada. Yaitu di negara-negara yang sekarang jadi negara kaya, yaitu Cina. Cina punya jet pribadi yang beroperasi tiap hari ya. Di sana banyak pengusaha-pengusaha yang kaya, yaitu jumlahnya kurang lebih 272 jet yang beroperasi tiap hari di negara Cina. Selanjutnya, berapa harga jet pribadi itu? Kira-kira berapa? Ya, harganya ini relatif. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang di bawah ya. Ya, saya sebutkan harga jet bisa 0,5 triliun sampai yang mahal kurang lebih 1,25 triliun ya. Bisa harganya melebihi dari jet komersil atau perusahaan pesawat komersil, lebih mahal dari jet pribadi. Ini bisa aja terjadi karena di dalam jet itu dikemas sebagai kantor ya, sebagai tempat tinggal. Juga di pesawat itu bisa tempat rekreasi bagi anak-anak mereka ya, juga bisa sebagai tempat hiburan untuk ditampilkan artis-artis yang dia sukai untuk menyanyikan lagu-lagu yang disukai di pesawat mereka. Selanjutnya, jet pribadi ini bisa memuat ya, ada yang semi eksklusif, itu bisa 4 orang ya, isinya 4 orang ya, bisa untuk kantor pribadi ini ya, bisa 4 orang, bisa 7 ya, 7 seat, 12 sampai 17 seat ya, tempat duduk ya. Kemudian kondisi di dalamnya sudah saya sebutkan tadi, bisa kantor, tempat hiburan, juga sebagai tempat keluarga ya. Selanjutnya,
Untuk jet pribadi ini saya sebutkan tadi harganya macam-macam, tinggal pesanan daripada yang mau beli, ya mau model yang bagaimana. Bisa beli di AS, bisa di Brasil, dan lain-lain tempat yang punya perusahaan membuat pesawat jet pribadi. Selanjutnya, pesawat jet yang disewakan juga ada. Jadi beli jet pribadi tapi dikomersilkan atau disewakan. Jadi jet pribadi yang disewakan, ya sewanya mahal sekali ini ya. Karena juga pesawat yang disewakan plus pilotnya, ini kan juga pilot juga harus digaji, gajinya mahal, perawatannya, jet itu juga harus ada pajaknya ya, juga tempat parkirnya mahal, juga minyak bensol untuk jetnya itu juga mahal. Jadi sewanya saya kira ya sangat mahal. Jadi kalau orang kaya memiliki jet pribadi, kosnya juga harus banyak juga. Nah, tidak main-main punya jet pribadi ini untuk memelihara kendaraan terbangnya ini. Ya, dari pilot, dari kru pesawat, ya, perawatan dan lain-lain. Selanjutnya, pesawat jet pribadi ini tidak saya sebutkan semuanya, tapi di Indonesia banyak ya, apalagi di Jakarta ini banyak yang punya mall-mall besar di Jakarta, yang punya cabang di daerah kota-kota lain. Ini dia ada yang punya jet pribadi karena dia adalah sebagai kendaraan untuk kerja, untuk meninjau kantor bisnis yang satu dan kantor bisnis yang lain secara fakta di lapangan ya. Bisa saja laporan melihat dari hasil track record yang dilaporkan di komputer bisa saja, tetapi kadangkala ingin melihat kenyataan di lapangan bagaimana usaha mereka ya. Jadi orang kaya di Indonesia ini banyak sekali. Saya harap orang-orang yang kaya tetap akan mendermakan sosial kepada orang-orang atau rakyat yang membutuhkan. Karena kekayaan yang banyak di dunia itu tidak ada artinya kalau tidak diinvestasikan kepada orang lain atau rakyat yang lain untuk membantu ya. Karena di akhirat itu yang dihitung adalah amal kebaikan daripada manusia. Semoga saja orang-orang yang kaya ini akan jadi pengusaha atau orang kaya yang arif dan bijaksana, dan orang yang banyak beramal dalam kehidupannya. Amin. Demikian saudaraku semua, sampai jumpa pada konten Sandi Suarso yang akan datang. Thank you. Terima kasih. See you again.